Panci hitam yang dipadatkan oleh Kaisar Iblis Langit terlalu menakutkan. Jun Changqiao menyadari bahwa meskipun dia mencapai level teratas, masih ada celah besar di antara mereka. Apa yang bisa dia lakukan jika dia tidak bisa mengalahkannya? Itu baik-baik saja. Dia bisa meminta bantuan. Dengan demikian, Neza membuat pintu masuk yang megah. Bagaimana jiwa pahlawan tingkat SSS yang ada di alam rahasia perkasa surgawi bisa dipanggil? Padahal, Jun Changqiao pernah mempelajarinya beberapa waktu lalu. Meskipun dia tidak bisa memasuki alam rahasia, dia bisa menggunakan semacam pemikiran untuk menjalin hubungan dengannya, terutama mereka yang pernah bertarung sebelumnya. Misal seperti Neza, setelah berurusan dengan pria berambut merah, meskipun dia kembali ke alam rahasia kekuatan surgawi, dia telah menjalin hubungan dengan Jun Changqiao. Yang terakhir hanya perlu berkomunikasi dengannya melalui jiwa. Kakak ketiga, keluar dan bantu aku. Jun Changqiao meraung di dalam hatinya saat dia melawan panci hitam itu. Desir. Neza yang sepertinya tertidur dalam kegelapan, tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan tidak sabar, energiku belum pulih. Pikirkan cara untuk menyelesaikannya sendiri. Sebagai tokoh mitos, tidak perlu membicarakan kekuatannya. Namun, dia hanyalah jiwa pahlawan yang tinggal di alam rahasia dan bukan dewa sejati. Oleh karena itu, setiap kali dia muncul, dia akan mengkonsumsi energi dan kecepatan pemulihannya sangat lambat. Menghitung waktu, belum lama ini dia berurusan dengan pria berambut merah itu. Sekarang dia meminta bantuan, itu pasti. Aku akan mati. Jun Changqiao meraung di dalam hatinya. Petik 2, petik 2. Jiwa pahlawan Neza terpaksa terbang keluar. Api yang menghanguskan melilit aura iblis yang gelap. Mereka tidak hanya berhasil memegang panci hitam, tetapi mereka juga menghancurkannya. Dia bergegas menuju Kaisar Iblis Langit, tapi, dia dipukul mundur. Itu agak rumit. Sayangnya, dia tidak dalam kondisi yang baik. Neza juga cukup tertekan. Mengapa orang ini tidak menghubungi jiwa pahlawan level SSS lainnya? Misalnya, Sage Agung yang lebih baik dalam bertarung. Monkey King telah bertarung, jadi kedua belah pihak telah menjalin hubungan. Nyatanya, orang pertama yang dihubungi Jun Changqiao adalah Sage Agung. Namun, setelah berteriak lama, dia tidak mendapat jawaban. Pada akhirnya, dia hanya bisa menaruh harapan padanya. Dibandingkan dengan gaya dominan Raja Kera, pangeran ketiga lebih mudah didekati. Namun, Kaisar Iblis Langit sama sekali tidak menganggap serius tokoh mitos ini. Dia bahkan mengatakan bahwa dia tidak terkalahkan di alam semesta atas dan semua orang hanyalah seekor semut. Neza sangat marah. Saat itu, ketika saya mengeluarkan tendon naga dan membuat kekacauan di Laut Timur, Anda hanyalah cairan. Beraninya kau bertindak begitu sombong di depanku. Persetan dia. Neza melotot marah dan langsung diselimuti api. Dengan latar belakang Super Combustion BMG, bentuk 3 kepala dan 6 lengan secara bertahap muncul saat api menghilang. Kakak, gelombang panas yang menghanguskan dengan gila-gilaan menyebar, memanggang ruang alam semesta secara sewenang-wenang, menyebabkannya secara bertahap menghanguskan, dan bahkan runtuh. Ketika Jun Changqiao melihat ini, dia berteriak keras, kakak ketiga hebat. Kakak ketiga hebat. Petik 2, petik 2. Sistem itu benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia telah mengatakan bahwa dia akan mengorbankan dirinya demi keadilan, dan dia tidak akan menyesal. Setelah menyadari bahwa Kaisar Iblis Langit sangat kuat, dia dengan tegas meminta pengganti untuk bertarung, sementara dia berlari ke zona aman untuk membantu. Mungkinkah dia memiliki rasa malu? Trik kecil. Sudut mulut Kaisar Iblis Surgawi meringkuk dengan jijik ketika dia melihat 3 kepala dan 6 lengan terbentuk. Desir. Pada saat itu, pahlawan jiwa Neza tiba-tiba menembus kehampaan dengan tombak ujung api miliknya. Karena bentuknya yang diperkuat, kecepatannya jelas lebih cepat dari sebelumnya. Namun, dia masih dimata-matai oleh Kaisar Iblis Surgawi. Kali ini, dia sudah siap dan tidak mengelak. Dia secara langsung memadatkan aura iblis yang kuat di tangan kanannya dan meledakkannya ke depan. Kekuatan yang menghancurkan bumi langsung ditekan, memaksa Neza untuk menghindar. Pada saat yang sama, Red Armillarisas terbang keluar dari gagang tombak, pertama-tama menghindari lapisan aura iblis, lalu menjerat Kaisar Iblis Surgawi seperti ular. Menarik. Desir-desir-desir. Red Armillarisas menyala dan menyusut dengan cepat. Kaisar Iblis Surgawi mencibir tidak setuju. Dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya, dan kekuatan yang kuat meletus dari tubuhnya, langsung menghancurkan Red Armillarisas. Harta karun ajaib itu rusak, dan itu menjadi bumerang baginya. Neza langsung mundur beberapa langkah sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya.
Desir, desir. Red Armillarisas yang hancur terbang kembali dengan cepat dan sekali lagi memadat menjadi kondisi lengkap dan melilit tubuhnya, tetapi kilau yang berkedip-kedip jelas jauh lebih redup dari sebelumnya. Ini tidak bagus. Jun Changqiao sedikit khawatir. Pada saat ini, Kaisar Iblis Surgawi mendesak. Tidak ada gerakan mewah, tidak ada gerakan indah, hanya pukulan yang paling sederhana dan tanpa hiasan. Bang 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 bang. Dalam sekejap, dia telah menyerang ribuan kali. Untungnya, Neza telah berubah menjadi 3 kepala dan 6 lengan di muka dan mampu menghadapi hujan deras bunga pir. Namun, Kaisar Iblis Surgawi tidak berniat berhenti. Ia terus membombardir dengan pukulan berintensitas tinggi. Setiap pukulan membawa kekuatan ribuan kilogram, dan setiap pukulan meletus dengan atribut yang suram. Perlahan-lahan, ruang di area pertempuran runtuh dan benar-benar diselimuti oleh aura iblis yang mengepul. Neza selalu dalam keadaan pertahanan pasif. Dia mundur dari barat ke timur, dan dari utara ke selatan. Dia benar-benar ditekan. Kakak ketiga, biarkan saya membantu Anda. Jun Changqiao tiba-tiba bergegas dari belakang. Pedang surgawi Suanyuan membawa niat pedang yang sangat tajam. Tidak mungkin untuk menonton pertempuran. Jika dia memanfaatkan kesempatan itu, dia pasti akan meluncurkan serangan diam-diam. Meski sedikit tercela, menurut Gou Sheng, tidak peduli metode apa yang digunakan untuk menghadapi Great Demon yang menjadi momok bagi dunia. Merasakan Jun Changqiao datang dari belakang, Kaisar Iblis Surgawi terus membombardir Neza. Pada saat yang sama, dia dengan tegas mengulurkan tangan kanannya dan bertemu ujung pedang yang tajam dengan telapak tangannya. Ding! Terdengar suara garing, dan percikan api beterbangan kemana-mana. Ekspresi Jun Changqiao membeku. Pedang surgawi Suanyuan yang tajam, dan dukungan dari rahasia surgawi tingkat atas, menusuk telapak tangan pria itu. Mengapa rasanya seperti menusuk berlian? Tidak ada waktu baginya untuk berpikir terlalu banyak, karena setelah Kaisar Iblis Surgawi memblokir serangan itu, gelombang udara yang keras tiba-tiba meletus. Bang! Jun Changqiao segera dikirim terbang dan mendarat ratusan kaki jauhnya seperti daun yang patah. Kemudian, tidak mampu menahan luka di tubuhnya, dia memuntahkan darah. Protagonis ini terlalu menyedihkan. Meskipun serangan diam-diam Gou Sheng gagal, dia memenangkan kesempatan untuk Neza. Sementara Kaisar Iblis Surgawi terganggu, dia memanfaatkan kesempatan itu dan dengan cepat melarikan diri dari jangkauan serangan. Kemudian, dia berdiri dengan tombak bermata api dalam kehampaan, dengan cepat menyatukan kedua telapak tangannya, dan berteriak, alam semesta tak terbatas. Wosh! Cincin semesta dengan cepat terbang ke langit, berputar dan mengembang hingga pola yin dan yang muncul. Itu terbang menuju Kaisar Iblis Surgawi dan berhasil menjebaknya. Bunyi dengungan. Di tanah, pola yin dan yang tiba-tiba muncul, sesuai dengan pola di atas. Kedua pola itu berputar diam-diam, dan cincin alam semesta berkontraksi seketika, langsung mengunci lengan Kaisar Iblis Surgawi. Yang terakhir secara alami melawan, tetapi semakin dia melawan, semakin erat ikatannya sampai dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dari melarikan diri ke casting, dari mengaktifkan artefak hingga berhasil mengikat target, seluruh proses terjadi dalam sekejap. Fiuh! Berdiri di langit berbintang, napas Neza sedikit cepat. Dia tidak dalam kondisi terbaiknya sejak awal, dan setelah menggunakan kartu trufnya, dia hampir kelelahan. Kakak ketiga, Jun Changqiao menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata, apakah kamu menjatuhkannya? Iya, Fiuh. Dogleftover menghela napas lega. Bunuh iblis ini saat dia ditahan. Desak Neza. Oke, Jun Changqiao buru-buru mengangkat pedang surgawi Suanyuan, mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya di ujung pedang, dan menusuk dengan niat membunuh di matanya. Dunia akan berdamai dengan iblis yang mati. Namun, saat dia hendak mencapai Kaisar Iblis Surgawi, lengan yang terakhir tiba-tiba berjuang keluar, menyebabkan cincin alam semesta yang menyusut mengembang dengan cepat. Suara mendesing. Dia berjongkok dan berhasil melarikan diri. Kaisar Iblis Surgawi meraih cincin semesta dengan satu tangan dan melemparkannya tanpa ragu-ragu. Wosh! Artefak itu menembus kehampaan, terbang ke alam semesta tanpa akhir, dan akhirnya berubah menjadi cahaya bintang yang menyilaukan. Brengsek! Wajah Neza menjadi pucat. Dia mencoba mengingat cincin semesta, tetapi menemukan bahwa dia telah kehilangan kontak dengannya. Kaisar Iblis Surgawi hanya melepaskan diri sesaat. Secara kebetulan, Jun Changqiao ditikam dengan pedang surgawi Suanyuan. Melihat pihak lain telah mendapatkan kembali kebebasannya, ekspresinya menjadi menarik. Ledakan. Aduh. Engah. Dia berpikir bahwa Kaisar Iblis Surgawi terikat dan dapat melakukan apapun yang dia inginkan,
tetapi dia tidak mengharapkan pihak lain untuk membebaskan diri pada saat kritis. Secara khusus, cincin langit dan bumi yang terlempar dikelilingi oleh aura iblis yang suram, yang memutuskan hubungan dengan pemiliknya. Itu hanya bisa dibuang jauh, seperti anak tunawisma. Adapun Jun Changqiao, dia bahkan lebih sial. Setelah Kaisar Iblis Surgawi membebaskan diri, dia pertama kali menggunakan telapak tangan kanannya yang tidak bisa dihancurkan untuk menamparkan pedang surgawi Suanyuan, dan kemudian mengangkat tangan kirinya untuk menyapa wajahnya. Dalam waktu kurang dari 1 detik, Gou Sheng dipukul ratusan kali. Karena kecepatannya terlalu cepat, dia hanya mendengar dentuman sampai seluruh orang itu terbang keluar. Puf puf puf. Jun Changqiao terbang mundur sambil muntah darah. Adegan itu sangat lucu. Ketika dia menstabilkan tubuhnya dengan susah payah, matanya menyipit, dan wajahnya bengkak, Gongsun Ruoli mungkin tidak mengenalinya. Dikatakan bahwa wajah Gou Sheng adalah bagian tubuh dengan pertahanan tertinggi. Faktanya, dia tidak menemukan kekuatan absolut. Di depan Kaisar Iblis Surgawi, dia langsung diekspos. Sayang, wajahnya rusak, dan kakeknya membiru. Mati. Pada saat ini, Kaisar Iblis Surgawi melambaikan tangannya dengan aura iblis yang suram. Dia tidak bermaksud mengincar Neza, tapi membunuh Jun Changqiao terlebih dahulu. Ini adalah pilihan yang sangat bijak, karena begitu kontraktor meninggal, jiwa pahlawan tidak akan ada lagi. Brengsek. Melihat ini, Jun Changqiao pertama-tama mengangkat pedang surgawi Suanyuan dan menyerang Kaisar Iblis Surgawi, lalu berbalik untuk melarikan diri. Dia tidak memiliki keberanian untuk bertarung secara langsung. Ledakan, ledakan. Kaisar Iblis Surgawi cukup sombong. Saat terbang, dia dengan mudah mematahkan Celestial Deeper Sword Ki dengan kedua tangannya. Dia berkata dengan dingin, Jun Changqiao, aku berkata bahwa hari ini tahun depan akan menjadi peringatan kematianmu. Suara mendesing. Begitu suara itu jatuh, Red Armillarisas terbang dari belakang dan menjeratnya lagi. Menunggu kematian, Kaisar Iblis Surgawi meledak dengan aura iblis dan menghancurkan ikat armilari merah. Namun, pada titik ini, jiwa pahlawan Neza menyerbu roda angin dan api, dan 4 tangan lainnya di punggungnya meraih tombak berujung api. Semua kekuatan dikumpulkan di sini, dan nyala api di belakangnya sepertinya mampu membakar dunia. Kakak ketiga marah. Kakak ketiga mencoba yang terbaik. Ah! Neza, yang berusaha sekuat tenaga, bergegas dengan kecepatan tinggi. Wajahnya berangsur-angsur berubah ganas saat dia meraung, 5 iblis surgawi, penghancuran tubuh maut, mendesak seperti perintah hukum. Ujung tombak berujung api langsung mengembunkan api yang menghanguskan, seolah-olah itu telah berubah menjadi naga api yang mengaum. Itu memimpin untuk menekan Kaisar Iblis Surgawi. Momentum dan momentumnya menghancurkan bumi. Pertarungan tingkat atas semacam ini sangat jarang terjadi di alam semesta atas. Sayangnya, tidak ada penonton. Tidak, bahkan jika ada penonton, tidak ada yang bisa melihatnya. Karena area dalam jarak 100.000 km dari medan perang telah lama diselimuti oleh ki iblis gelap dan api yang membara, bahkan seorang ahli setingkat Jian Guiksu tidak dapat mengandalkan mata telanjang dan keinginan untuk menangkapnya. Kakak, naga api meraung dengan momentum yang hebat. Jiwa kepahlawanan, Neza, telah menggabungkan kekuatan terakhirnya ke dalam tombak ujung api. Dia akan habis-habisan. Perjuangan yang sia-sia. Kaisar Iblis Surgawi menyerah untuk mengejar Jun Changqiao. Sebaliknya, dia berhenti di mana dia berada dan dengan santai memadatkan penghalang iblis Ki yang mengerikan di depannya, memungkinkan naga api yang mengaum untuk maju dengan kekuatannya yang menakutkan. Kakak ketiga, melihat ini, hati Jun Changqiao dipenuhi dengan kesedihan. Dia sepertinya memiliki firasat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Ledakan. Dalam sekejap, naga api yang mengaum menghantam penghalang iblis Ki. Meskipun ada ledakan yang memekakkan telinga, itu tidak dapat memecahkannya. Bahkan tidak ada celah. Roda badai api di bawah kaki Neza tiba-tiba berhenti. Dia berdiri di sana dengan bahu merosot dan rambutnya yang berkibar-kibar tergerai tak beraturan. Kakak ketiga, teriak Jun Changqiao. Neza menundukkan kepalanya dan bernapas dengan cepat. Kemudian, dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke langit yang gelap. Dia berbisik, waktuku sudah habis. Kemudian, tubuhnya menjadi ilusi. Saat dia berubah menjadi langit yang penuh dengan cahaya bintang, dia memandang Jun Changqiao dan berkata, bukannya aku tidak mengharapkan hasil ini. Aku sudah mencoba yang terbaik. Semoga berhasil. Tidak, Jun Changqiao meraung sedih. Dalam hatinya, dia berpikir, apa yang harus saya lakukan jika Anda pergi? Bunyi dengungan. Tubuh jiwa pahlawan Neza berangsur-angsur berubah menjadi ilusi dan hancur berkeping-keping. Pada akhirnya,
Itu tersebar di langit berbintang. Harta dharmanya dan bahkan cincin alam semesta yang terbang adalah sama. Desir. Pada saat yang sama, aliran cahaya yang mirip dengan jiwa mengalir deras dan langsung menyatu dengan gelabela Jun Changqiao, bersembunyi di kedalaman jiwanya. Itu benar. Itu adalah Neza. Karena konsumsi yang berlebihan, dia menjadi jiwa pahlawan yang redup. Dia tidak akan mati, tetapi butuh waktu lama untuk pulih. Mungkin butuh ribuan atau puluhan ribu tahun. Jiwa pahlawan tingkat SSS dari alam rahasia kekuatan surgawi tidak terkalahkan. Energi mereka sangat terbatas. Tanpa waktu yang cukup untuk pulih, mereka akan tertidur lelap setelah benar-benar kelelahan. Sangat disayangkan bahwa Pangeran Ketiga Neza dipanggil oleh Jun Changqiao 2 kali berturut-turut dan pada akhirnya kalah dari Kaisar Iblis Surgawi. Di hati para pembaca, dia dikenal sebagai itu saja. Hehehe, Kaisar Iblis Surgawi berbalik dan mencibir. Siapa yang bisa menyelamatkanmu? Petik 2, petik 2. Jun Changqiao mengepalkan tinjunya erat-erat, matanya dipenuhi amarah. Mundur. Sistem mendesak. Itu tidak berpikir bahwa tuan rumah dapat berurusan dengan orang ini yang bahkan Heroic Soul Neza tidak dapat menanganinya. Yang paling penting sekarang adalah mundur secepat mungkin. Setidaknya ada peluang untuk bertahan hidup. Mundur. Bagaimana bisa saya? Jun Changqiao berkata dalam hatinya, senyum aneh muncul di wajahnya. Mungkinkah sistem itu terkejut? Jun Changqiao. Pada saat ini, Kaisar Iblis Surgawi dengan tegas bergegas mendekat. Aura setan mengerikan meletus dari telapak tangannya seperti sekelompok setan menari dengan liar. Aku akan menggunakan darahmu untuk mengumumkan kedatangan era baru. Energi, niat membunuh. Sangat kuat. Jun Changqiao tidak bisa mengelak. Belum lagi kecepatan Kaisar Iblis Surgawi, aura iblis di sekitarnya sudah mendekat dan menghalangi jalan keluar. Situasi yang tidak dapat diselesaikan, situasi kematian yang pasti. Jun Changqiao juga mencium bau bahaya yang kuat, tapi dia tidak panik. Sebaliknya, senyum di wajahnya menjadi lebih lebar. Jun Patriark, korbankan dirimu untuk kebenaran, atau jauhi bahaya. Kata-kata yang pernah ditanyakan oleh Seven Profound Saint sekali lagi bergema di telinganya, seolah memintanya untuk memilih lagi. Jun Changqiao menutup matanya dan merilekskan tubuhnya. Kemudian, dia berkomunikasi dengan Space Ring dan mengeluarkan bom jiwa tingkat misi utama. Hal ini, dia telah merencanakan untuk menggunakannya untuk meledakkan dunia roh bintang, tetapi itu tidak berguna. Gou Sheng sedikit kecewa karena dia tidak melihat arti sebenarnya dari seni yang berasal dari ledakan. Sekarang, kesempatan itu telah datang. Saat dia mengambil bom jiwa, Jun Changqiao teringat adegan Gu Zhaoxi dengan berani meledakkan Starry Sky Battleship di alam atas, dan diam-diam berkata, saudaraku, giliranku hari ini. Petik 2, petik 2. Sistem rusak, ini benar-benar mengorbankan diri demi kebenaran. Kaisar Iblis Surgawi masih mendekat selangkah demi selangkah, aura iblis di sekitarnya tampaknya telah berubah menjadi iblis dan hantu, dan Jun Changqiao yang terkepung seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih, sangat menyedihkan, sangat menyedihkan. Waktu kembali ke ruang khusus jurang keputusasaan. Setelah Jun Changqiao membuat pilihannya, dia bertanya, Senior Kixuan, manfaat apa yang saya dapatkan dari mengorbankan diri demi kebenaran? Alam semesta damai. Itu saja, itu saja. Bisakah Anda memberi saya sedikit diskon? Diskon apa? Kematianku sebagai ganti agar sekte sepanjang masa menjadi makmur dan membiarkan mereka memasuki tanah kehidupan kekal. Kamu terlalu banyak berpikir. Petik 2, petik 2. Namun, jika Patriark Jun memilih untuk mengorbankan dirinya demi kebenaran, berhasil melenyapkan Kaisar Iblis Surgawi, dan menyelamatkan alam semesta bagian atas, dia pasti akan mendapatkan pahala yang tak terukur. Sekte dan murid-muridmu akan mendapat manfaat dari ini, dan dengan demikian memiliki peluang yang lebih tinggi untuk memasuki tanah kehidupan kekal. Sepertinya baik-baik saja. Ternyata Jun Changqiao benar-benar tidak bangun pagi tanpa manfaat. Manfaat kali ini adalah menggunakan kematiannya sendiri sebagai ganti kesempatan sekte untuk memasuki tanah kehidupan kekal. Mati. Kembali ke kenyataan, wajah Celestial Demonic Emperor ganas. Dia harus menyingkirkan Jun Changqiao, tidak hanya untuk balas dendam, tetapi juga untuk menyingkirkan semua rintangan yang mencegahnya memulai era baru. Tiba-tiba, Kaisar Iblis Surgawi menemukan bahwa pria yang tampaknya sedang menunggu kematian tiba-tiba memanggil sesuatu dari tangannya, dan ekspresi menghadapi kematian dan senyuman muncul di wajahnya. Itu hanya sesaat. Perasaan tidak menyenangkan yang kuat melonjak ke lautan kesadarannya. Tidak baik. Wajah Kaisar Iblis Surgawi berubah drastis, dan dia buru-buru berbalik untuk melarikan diri, ketakutan di matanya sangat kuat.
Semoga beruntung. Jun Changqiao mengangkat bom jiwa dan tersenyum cerah, malam ini, aku akan makan ayam. Tolong ingat wajah ini. Tolong ingat senyum ini. Karena, boom, langit berbintang alam semesta runtuh seperti lubang. Seberapa mengerikan kekuatan yang menyebabkan kehancuran sebesar itu. Namun, anehnya tingkat keruntuhan tidak disebabkan oleh ledakan. Sebaliknya, itu meluas secara tidak teratur ke arah tertentu, seolah-olah ada semacam senjata yang menyapu. Mengenai hal ini, Jun Changqiao setuju karena dia adalah seorang saksi mata. Tunggu sebentar, ini masih hidup. Jun Changqiao tidak hanya hidup, tetapi juga memegang bom jiwa di tangannya. Dalam hal ini, ledakan tadi, itu dimulai setelah dia berteriak, "Pemenang-pemenang, makan malam ayam." Saat itu, Jun Changqiao memang siap mati bersama dengan Kaisar Iblis Langit. Namun saat hendak menekan tombol peledakan, tiba-tiba dia mendengar teriakan dingin, "Berhenti." Suara ini sangat familiar. Raja Monyet. Tepat ketika Jun Changqiao sangat gembira, jiwa yang tertidur di kedalaman lautan indera jiwanya tiba-tiba membuka matanya. Harus ada BGM dan berbagai efek khusus untuk mengekspresikan dengan sempurna darah panas seorang pria ganas yang turun dari surga di saat krisis. Kartunis itu menuliskannya. Animator juga menuliskannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat yang sama, aura ledakan muncul dari tubuh Jun Changqiao dan dengan cepat membentuk api seperti lava di depannya. Itu pertama kali memadat ke dalam tubuhnya, lalu armor rantai emas, mahkota bulu phoenix emas ungu, dan sepatu berjalan awan sutra teratai. Ini dia, Sun Wukong, petapa agung menyamai surga di gua tirai air Gunung Huaguo. Pada saat kritis ketika dia akan mati, Raja Kera tiba-tiba berdiri di depannya dan memberinya punggung yang paling aman. Jun Changqiao mengabaikan jubah yang berkibar dan sangat tersentuh hingga dia akan menangis. Di atas adalah pemandangan yang terjadi sebelum ledakan. Meski agak rumit untuk dijelaskan, sebenarnya terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Jika Monkey King tidak muncul, buku ini akan tamat. Ini dia pertanyaannya lagi. Karena Jun Changqiao tidak menekan tombol peledakan, mengapa Kaisar Iblis Surgawi lari ketakutan? Karena dia benar-benar mencium rasa krisis, dan rasa krisis ini sangat familiar. Melarikan diri. Monkey King mencibir dan segera mengangkat tangannya. Api panas memuntahkan dan dengan cepat memadat menjadi Ruyi Jingubang. Ketika Kaisar Iblis Surgawi melihat ini, ketakutan di hatinya semakin kuat. Sebelumnya, salah satu doppelgangernya telah dihancurkan oleh tongkat ini. Meskipun itu tidak menimbulkan ancaman besar bagi tubuh utamanya, dia masih ingat rasa takut yang dia rasakan sebelum doppelgangernya dihancurkan. Terus terang, penghancuran tiruannya telah meninggalkan trauma parah di hatinya. Karena itu, dia memilih melarikan diri, bukan karena dia takut dengan bom jiwa. Sua, Raja Kera meraih jarum pengaman Laut Dewa dan berdiri. Dia berkata dengan dingin, "Ambil ini." Tidak ada gerakan mencolok seperti yang dilakukan Nessa. Itu hanya langkah paling sederhana untuk mengangkat tongkat dan menghancurkannya. Yang lebih buruk adalah batang itu terus tumbuh semakin besar dan lebar. Bentuk pertama Unstoppable Blade, pedang sepanjang 40 meter, memungkinkan musuh berlari sejauh 39 meter ke depan. Ruyi Golden Hoop dari Monkey King memungkinkan musuh berlari 107.999 li ke depan. Staf besi besar itu runtuh. Kemanapun ia lewat, ruang menjadi sangat terdistorsi. Ini adalah tanda tidak beraturan yang ditinggalkan oleh langit berbintang yang hancur. Kaisar Iblis Surgawi, yang melarikan diri di depan, sangat ketakutan. Namun, tidak peduli bagaimana dia mencoba melarikan diri, dia masih terjebak oleh pentungan, yang membuatnya merasa semakin putus asa dan hancur. Boom! Pada akhirnya, dia gagal melarikan diri dan dipukul tepat oleh gada. Jun Changqiao menyaksikan proses Kaisar Iblis Surgawi dihancurkan menjadi ketiadaan oleh Ruyi Golden Hoop Bang dengan matanya sendiri. Dia sangat bersemangat sehingga dia hampir berteriak keras. Setan ini sudah mati, dan alam semesta damai. Pemenang-pemenang, makan malam ayam malam ini. Jun Changqiao. Sementara dia bersemangat, raungan marah datang dari kehampaan yang hancur. Tunggu saja. Suara mendesing. Suara mendesing. Garis-garis cahaya abu-abu terbang ke segala arah. Cek. Jun Changqiao memeluk kepalanya dan melolong, dia masih belum mati. Raja Monyet, kenapa kamu tidak berhenti? Pada titik ini, dia perlahan menutup mulutnya. Ini karena petapa agung, setara surga, yang berdiri di depannya, sedang memegang Ruyi Golden Hoop Bang. Meskipun dia masih luar biasa agung, tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi ilusi. Raja Monyet, anak, The Great Sage memunggungi dia dan berkata dengan angkuh dan tidak sabar, hanya ini yang bisa saya lakukan untuk Anda.
Jika Anda menghadapi musuh yang kuat di masa depan, Anda harus mengandalkan diri sendiri. Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi kehampaan. Whoosh, aliran cahaya terbang dan bergabung ke dahi Jun Changqiao. Kemudian, seperti Neza, itu berubah menjadi jiwa pahlawan yang tertidur. Meskipun Raja Kera telah mengalahkan Kaisar Iblis Surgawi, dia juga telah menghabiskan seluruh energinya. Sebenarnya, dia tidak ingin keluar pada awalnya, tetapi Jun Changqiao dalam bahaya. Jika dia mati, dia juga akan pergi, jadi dia hanya bisa membelanya. Dalam pertempuran ini, dia telah kehilangan 2 jiwa pahlawan level SSS. Dari sini, dapat dilihat bahwa Kaisar Iblis Surgawi benar-benar kuat, terutama saat menghadapi kekuatan penuh dari serangan Sage Agung. Dia sebenarnya bisa melarikan diri hidup-hidup. Retakan, Jun Changqiao berdiri di langit berbintang, tinjunya mengepal erat. Dia bisa bertahan karena Neza dan Monkey King. Tanpa mereka, bukankah dia akan sangat tidak berguna? Sistem berkata, menyewa petarung juga merupakan cerminan kekuatan. Tuan rumah tidak perlu meragukan dirinya sendiri karena hal ini. Pada beberapa kesempatan, seseorang dapat menghina dan menghibur orang lain. Ini adalah teman sejati. Sebaliknya, hal yang paling tragis adalah ditusuk dari belakang. Saya jelas telah menembus level teratas, tetapi pada akhirnya, saya masih tidak layak disebut di depan orang lain. Mata Jun Changqiao dipenuhi rasa sakit. Aku benar-benar tidak mau menerima ini. Sekarang bukan waktunya untuk ragu. Sistem berkata, meskipun iblis itu tidak mati setelah menahan Rui Jingubang, dia pasti terluka parah. Ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Itu benar. Jun Changqiao membuang kekhawatirannya dan buru-buru mengejar ke arah aliran cahaya menghilang. Sementara dia sakit, dia harus mengambil nyawanya. Kita diselamatkan. Makhluk yang telah dibuang jauh oleh Jun Changqiao tidak melarikan diri pada saat pertama. Merasakan bahwa tidak ada lagi fluktuasi energi di dunia luar, mereka saling memandang dengan cemas. Kemudian, ekspresi gembira muncul di wajah mereka, seolah-olah mereka selamat dari bencana. Itu benar, mereka diselamatkan. Jun Changqiao berhasil menghentikan Kaisar Iblis Surgawi, menyelamatkan dunia, dan menyelamatkan makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Jun, Patriark, Master Sektor Dunia Bawah berkata, saya tidak bisa cukup berterima kasih. Master Sektor, apakah kita masih akan mundur? Seorang bawahan bertanya. Mundur. Kemana kita harus mundur? Dunia abadi. Setelah menyelamatkan dunia bawah, Jun Changqiao dikenali oleh makhluk-makhluk itu, jadi mereka rela menyerahkan rumah mereka dan pergi ke area bintang yang lebih jauh. Tentu saja, berita tentang penyelamatan Netherworld berangsur-angsur menyebar ke alam lain di bawah propaganda yang disengaja. Banyak orang mulai menganggap serius Jun Changqiao dan dunia abadi. Ayo bertaruh. Ayo pergi ke dunia abadi. Oleh karena itu, ketika Jun Changqiao sedang mencari Kaisar Iblis Surgawi, banyak alam dan kekuatan berlayar ke dunia abadi. Migrasi ini dianggap oleh para sejarawan sebagai pilihan paling bijak yang dibuat oleh makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak hanya mulai memilih untuk percaya pada Jun Changqiao, tetapi juga mencapai rasa penyelamatan diri yang nyata. Suara mendesing. Di Scorching Flame Domain, pria berambut merah itu duduk bersila, menyerap atribut api yang agung untuk menyehatkan tubuhnya yang terluka parah. Tiba-tiba, dia membuka matanya. Dark Demonic Ki secara bertahap muncul. Tubuh Kaisar Iblis Surgawi yang sangat babak belur memadat. Wajahnya pucat, dan sepertinya dia terluka parah. Pria berambut merah itu terkejut. Orang ini seharusnya memahami metode jahat yang ditinggalkan oleh dewa jahat yang melahap langit. Bagaimana dia bisa terluka oleh orang lain? Mungkinkah ada seseorang yang lebih kuat darinya di dunia ini? Brengsek, mata Kaisar Iblis Surgawi dipenuhi amarah. Setelah melahap begitu banyak alam, kekuatannya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, tetapi dia masih tidak dapat menahan tongkat Raja Petir. Tidak, dia harus terus makan. Siapa yang menyakitimu? Pria berambut merah itu bertanya. Itu bukan urusanmu. Kaisar Iblis Surgawi berkata, sekarang, saya punya tugas untuk Anda. Jika Anda menyelesaikannya, saya akan memberi Anda kebebasan. Saya belum pulih dari cedera saya. Tidak perlu bertarung. Apa masalahnya? Pria berambut merah itu tertarik. Temukan cara untuk menarik Jun Changqiao. Jangan biarkan dia menemukan tempat ini. Kaisar Iblis Surgawi secara alami tahu bahwa pihak lain pasti akan membunuhnya saat dia terluka. Meski dia yakin dengan tempat persembunyiannya, bagaimana jika dia ditemukan? Karena itu, dia harus bersiap untuk hari hujan. Apakah ini disebut tidak perlu bertarung? Kamu hanya perlu bertanggung jawab untuk membujuknya pergi. Petik 2,
Pria berambut merah itu terdiam beberapa saat, lalu dengan sigap berkata, "Oke." Brengsek. Di langit berbintang tertentu, pikiran spiritual Jun Changqiao menyebar. Setelah memastikan bahwa tidak ada apa-apa, dia berkata dengan marah, "Bagaimana saya bisa menemukan orang itu?" Kaisar Iblis Surgawi terluka parah dan perlu memulihkan diri secepat mungkin. Dia menduga Jun Changqiao akan mengambil kesempatan untuk menemukannya, jadi dia harus mencari cara untuk mengulur waktu. Semua pria yang cakap telah pergi, dan pekerjaan menarik perhatian diserahkan kepada pria berambut merah itu. Dengan kata lain, kedua bersaudara ini cukup menyedihkan. Yang satu dianiaya oleh Neza, dan yang lainnya oleh Raja Kera. Pria berambut merah itu telah banyak pulih, dan untuk mendapatkan kembali kebebasannya, dia memutuskan untuk membantu. Tapi masalahnya adalah, bagaimana cara menariknya? Hanya ada satu cara, yaitu berpura-pura menjadi bawahan Kaisar Iblis Surgawi dan pergi ke tempat yang lebih jauh untuk melakukan sesuatu. Pria berambut merah itu juga berjudi. Dia bertaruh bahwa dia tidak akan tertangkap, atau itu akan sangat berbahaya. Dia hanya bertanya-tanya siapa yang menyakiti Kaisar Iblis Surgawi, tetapi yang terakhir memintanya untuk menarik Jun Changqiao. Jawabannya terbukti dengan sendirinya. Orang itu, dia sangat kuat. Sayang, berpikir bahwa dia telah ditikam sampai mati oleh remaja yang berapi-api itu, pria berambut merah itu berkata tanpa daya, "Saya harap saya bisa memenangkan taruhan." Ketika datang ke perjudian, hatinya sakit. Jika bukan karena masalah lama ini, bagaimana dia bisa dikendalikan oleh Kaisar Iblis Surgawi? Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan tetap tinggal di pesawat biasa itu dan hidup damai dengan klan biasa. Berjalan keluar dari tanah api, wajah pria berambut merah itu berangsur-angsur menjadi jelek. Saat dia dibunuh oleh Neza, dia menyadari sesuatu dan merasa lebih bersalah. Dia merasa bersalah karena meninggalkan wanita itu dan putranya. Tidak, pria berambut merah itu berhenti dan berkata, "Aku harus kembali dan melihat." Dia tidak bisa menjamin apakah dia bisa memenangkan taruhan, tetapi jika dia kalah, dia akan mati. Jadi dia harus kembali dan melihat istrinya saat dia masih hidup. Setidaknya, dia bisa mati tanpa penyesalan. Desir, pria berambut merah itu mengubah arah dan berubah menjadi cahaya yang mengalir untuk terbang menjauh. Tempat dia pergi adalah dunia atas. Jun Changqiao belum menemukan Kaisar Iblis Surgawi setelah mencari di luar selama setengah bulan. Dia tidak punya pilihan selain kembali ke dunia abadi dan memutuskan untuk memobilisasi kekuatan sekte dan orang-orang untuk membalikkan tempat itu. Namun, begitu dia kembali, dia melihat banyak kapal perang tergantung di langit berbintang. Berita bahwa dia menyelamatkan dunia roh dari Kaisar Iblis Surgawi telah menyebar, dan banyak pesawat serta pasukan memutuskan untuk bergabung dengannya. Tentu saja, dengan perlindungan formasi pelindung alam, mereka harus melalui pemeriksaan ketat sebelum masuk. Kamu akhirnya tercerahkan. Jun Changqiao menggelengkan kepalanya. Kepala keluarga. Tepat ketika mereka sedang duduk di aula sekte, Yuan Gongzi bergegas melaporkan, ada terlalu banyak prajurit yang mendaftar untuk memasuki dunia abadi. Haruskah kita biarkan mereka semua masuk? Kamu tidak akan memeriksanya. Tidak dibutuhkan. Bagaimana jika ada orang dengan niat buruk? Bahkan jika kamu memberi mereka 10 nyali, mereka tidak akan berani menimbulkan masalah di wilayahku. Setelah menyelesaikan misi legendaris, kekuatan eselon atas dan murid sekte telah meningkat dengan selisih yang besar. Jun Changqiao yakin dia bisa menghadapi apapun. Bahkan sektor roh bintang kelas atas di alam semesta atas telah dihancurkan. Selama itu tidak setingkat Kaisar Iblis Surgawi, Dok Leftover tidak takut pada apapun. Iya, setelah menerima perintah, Yuan Gongzi untuk sementara menangguhkan operasi formasi besar pelindung alam dan mengumumkan bahwa berbagai pasukan yang menunggu di luar dapat masuk sesuka hati, tetapi prasyaratnya adalah mereka harus mendaftar. Desir, dunia abadi memilih untuk membiarkan mereka lewat, dan kapal perang dari berbagai pesawat menyerbu masuk. Nyatanya, ketika mereka sampai di pinggiran dunia abadi, mereka tercengang saat melihat betapa besarnya itu. Sekarang setelah mereka berada di dalam dan merasakan sifat langit dan bumi yang lebih kuat, mereka bahkan lebih terkejut. Menyesali, mengapa mereka tidak datang ke sini lebih awal. Jun Changqiao sangat murah hati. Kecuali untuk sekte sepanjang masa, area manapun di dunia abadi terbuka untuk para pejuang dari semua alam, sehingga mereka dapat mengalami dan terkejut sampai puas. Menakjubkan. Saya khawatir level di sini jauh melampaui bidang teratas seperti dunia spiritual bintang. Bagaimana mereka melakukannya? Semua orang sangat terkejut saat mereka melihat-lihat dunia abadi. Jun, Patriark. Pada saat ini,
Master Rilem dari dunia roh memberi hormat kepada sekte sepanjang masa dan berkata, terima kasih atas bantuan Anda. Terima kasih banyak. Ada banyak orang di belakangnya. Jika Jun Changqiao tidak datang lebih awal dan berhasil mengalahkan Kaisar Iblis Surgawi, mereka akan menjadi kotoran saat ini. Sebagai makhluk alam semesta, kita harus saling membantu. Suara Jun Changqiao datang dari gunung tulang besi. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Nada suaranya sangat khusyuk dan momentumnya sangat agung. Gaya Rilem Master dan Master Sekte sangat kuat. Gou Sheng, yang biasanya ceria, secara alami akan menjadi serius pada acara-acara penting. Jun, Patriark, Master Rilem dari dunia roh berkata, jika Anda tidak keberatan, kami bersedia untuk hidup di dunia Anda dan mematuhi perintah Anda. Beberapa kata terakhir mewakili ketaatan. Itu tidak sesederhana hidup, tetapi bersedia menjadi pengikut dunia abadi. Tidak aneh jika pesawat yang seharusnya dihancurkan menjadi pengikut dan menuruti perintahnya karena Jun Changqiao. Apalagi, dunia abadi masih sangat kuat. Oke, Jun Changqiao berkata, ada banyak ruang terbuka di duniaku. Kamu bisa memilih sesuka hati. Dunia abadi telah berkembang beberapa kali, tetapi banyak tempat masih dalam keadaan sepi dan belum berkembang. Secara alami, mereka rela hidup di dunia lain. Terus terang, saya punya banyak tanah. Anda dapat tinggal di mana saja Anda inginkan. Terima kasih. Master Rilem dari dunia roh sangat senang. Awalnya, dia cukup khawatir Jun Changqiao akan memandang rendah rakyatnya. Dia tidak berharap bahwa dia akan setuju begitu saja. Jun, Patriark, pada saat ini, seorang lelaki tua berambut putih menangkupkan tangannya dan berkata, dunia Departemen Air juga bersedia tinggal di duniamu. Dunia Departemen Pemadam Kebakaran juga bersedia. Dunia Tusi juga mau. Dalam sekejap, perwakilan dari pesawat besar mengutarakan pendapatnya. Kaisar Iblis Surgawi adalah bencana di alam semesta, dan rumahnya dapat dilahap kapan saja. Jika dia harus meninggalkan rumahnya, dia pasti rela tinggal di pesawat dengan atribut langit dan bumi yang lebih kuat. Tidak masalah. Jun Changqiao berkata, setiap orang yang datang hari ini dapat hidup di dunia abadi. Tanah, kemurahan hati. Oleh karena itu, semua pesawat berebut untuk memilih pesawat yang cocok untuk ditinggali dan mulai menghubungi keluarga mereka sendiri, memutuskan untuk pindah secepatnya. Tetapi, saat semua orang sibuk memilih tempat, Jun Changqiao berkata, Jun memiliki permintaan yang lancang. Jun Patriark, silakan. Master Rilem dari dunia roh berkata. Karena kalian semua telah pindah ke sini, pesawat asli secara alami kosong. Jika kita membiarkannya, Kaisar Iblis Surgawi pasti akan melahapnya. Maksud Jun ini adalah, Jun Changqiao berhenti sejenak sebelum melanjutkan, Don jangan biarkan kebaikan mengalir ke ladang orang lain. Simpan barang-barang itu di dalam keluarga. Semua orang bingung. Dunia roh. Karena semua makhluk telah pindah ke dunia abadi, tempat itu sangat kosong. Desir, Jun Changqiao mendarat. Meski level pesawat ini tidak terlalu tinggi, setidaknya itu adalah dunia yang lengkap. Jadi, aturan lama. Jun Changqiao pergi jauh ke bawah tanah dan mulai menggunakan wortel dan tongkat ke asal. Apa yang disebut, simpan barang-barang di dalam keluarga, berarti bahwa karena makhluk dari dunia roh telah pindah ke dunia abadi, mereka setara dengan sebuah keluarga, dan asal secara alami dapat diambil. Terus terang, mereka bisa hidup di semua pesawat utama. Tetapi sebagai syarat, mereka harus mengintegrasikan origins mereka. Apa perbedaan antara ini dan Kaisar Iblis Surgawi? Ada perbedaan besar. Pertama-tama, Jun Changqiao tidak membunuh orang yang tidak bersalah. Sebaliknya, ia menyediakan lingkungan yang lebih baik bagi makhluk aslinya. Kedua, Kaisar Iblis Surgawi mungkin akan kembali. Jika mereka tidak berintegrasi terlebih dahulu, itu sama saja dengan menyisakan makanan untuknya. Kesimpulan, mereka harus berintegrasi dengan dunia abadi. Selain itu, setelah integrasi, kekuatan mereka secara keseluruhan akan meningkat, dan lingkungan hidup makhluk tersebut pasti akan menjadi lebih baik. Itu bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang-orang. Mengapa tidak? Hus-wus. Tidak lama kemudian, Origin of the Spirit World diambil dan berhasil diintegrasikan dengan Eternal World. Areanya sedikit meningkat. Sedangkan untuk sektor air dan bidang lainnya, mereka tidak luput dari nasib integrasi. Dalam setengah bulan, dunia abadi yang berdiri di langit berbintang telah mengintegrasikan lebih dari 20 pesawat. Meski levelnya tidak tinggi, area keseluruhannya masih lebih besar. Pesawat melebar, dan ada lebih banyak ruang terbuka. Jadi Jun Changqiao membutuhkan lebih banyak makhluk untuk bergerak, dan kemudian, mengintegrasikan pesawat asli dari para pendatang baru. Ini membentuk siklus yang baik. Dalam jangka panjang,
alam semesta atas akan menghilang, dan makhluk-makhluk itu harus hidup di dunia abadi. Pada saat itu akan menjadi era baru. Kepala keluarga. Suatu hari, Li Luoqiu datang untuk melaporkan, dunia atas mengirim pesan. Seorang pria misterius tiba-tiba muncul. Pria misterius. Wosh! Kapal abadi menembus kehampaan dan terbang menuju langit berbintang yang tak berujung. Kemana dia pergi? Dunia atas. Jun Changqiao sudah lama tidak kembali sejak dia membawa Zenren Tonggu dan yang lainnya ke dunia abadi. Padahal, tempat ini hanyalah pijakan dalam perjalanan panjang kehidupan. Jika bukan karena kemunculan orang misterius itu, dia tidak akan kembali. Mungkinkah Kaisar Iblis Surgawi? Dalam perjalanan, pikir Jun Changqiao. Dia berani membuat tebakan seperti itu karena pria itu terluka dan tidak mau keluar secara terbuka. Dia akan bersembunyi di daerah yang relatif terpencil. Alam semesta atas begitu besar dan ada begitu banyak tempat terpencil. Mengapa dia memilih dunia atas? Sistem bertanya. Jun Changqiao menjelaskan, dia seharusnya tahu bahwa saya tinggal di sana. Mungkin dia tidak hanya memulihkan diri, tetapi juga membalas dendam. Petik 2, petik 2. Sistem diam. Dia hampir dibunuh oleh orang suci agung. Mungkin saja dia akan melakukan sesuatu yang ekstrim dalam kemarahan. Anakku, saat ini, Gongsun Ruoli berkata, berapa lama untuk mencapai dunia atas? Tidak hanya dia datang, tetapi Zhang San juga datang. Jun Changqiao pada awalnya tidak setuju dengan kedua tetua itu. Jika mereka benar-benar bertemu dengan Kaisar Iblis Surgawi, itu hanya akan membawa bahaya bagi mereka. Gongsun Ruoli berkata, ayahmu dan aku bertemu di dunia atas. Terlalu banyak kenangan di sana. Oke, Jun Changqiao harus membawa serta kedua tetua itu. Nyatanya, Gongsun Ruoli memutuskan untuk tinggal di dunia atas untuk sementara waktu. Dia tidak berencana untuk kembali ke dunia abadi karena dia khawatir Zhang San dan putranya akan terungkap jika mereka tetap berhubungan. Hal itu harus dirahasiakan. Ibu, Jun Changxiao menjawab sambil tersenyum, kami akan tiba di sana dalam beberapa jam. Dunia atas. Ada banyak perubahan. Banyak sekte muncul seperti rebung setelah hujan. Berkat Jun Changqiao menghancurkan 10 sekte abadi, semua jenis batasan dilanggar, dan generasi selanjutnya memiliki kesempatan untuk berkembang. Kemunduran kekuatan lama secara alami memberikan ruang bagi kekuatan baru untuk berkembang. Segera, akan ada ratusan bunga yang bersaing di pesawat ini. Tentu saja, orang tidak akan melupakan orang yang mengubah struktur dunia atas. Meskipun dia telah pergi dengan sektenya, mereka masih menganggap Phoenix Park Immortal Mountain tempat dia dulu tinggal sebagai tanah suci seni bela diri. Kebetulan sekali, hari ini adalah hari jadinya. Seniman bela diri dari seluruh penjuru bergegas. Mereka berdiri di luar kawah yang sepertinya langsung dilubangi oleh semacam kekuatan. Wajah mereka serius dan penuh hormat. Teman, apa artinya ini? Seseorang di kerumunan bertanya dengan suara rendah. Orang luar, aku sudah jauh dari rumah selama ratusan tahun dan baru saja kembali. Tidak heran, orang yang ditanya merendahkan suaranya dan menjelaskan, tempat ini dikenal sebagai Myriad Ancient Immortal Mountain. Bukankah itu gunung abadi Fengqi? Itu dulu. Dalam beberapa tahun terakhir, Jun Patriarch mengubahnya menjadi Sect of All Times. Jun Patriarch, ini adalah sosok hebat yang luar biasa. Dia membawa gunung besar bersamanya dari alam bawah dan kemudian mendirikan sekte di sini. Apakah itu berlebihan? Berlebihan. Ini hanya permulaan. Petik 2. Setelah Jun Changqiao naik dengan sektenya, perkembangan sekte, dan pemusnahan 10 sekte besar abadi, orang dapat mengetahui dari ekspresinya bahwa meskipun waktu yang lama telah berlalu dan dia telah membicarakannya berkali-kali, dia masih tidak tenang ketika dia berbicara tentang hal itu. Petik 2, petik 2. Setelah penanya mempelajarinya, dia meninggalkan Myriad Ancient Immortal Mountain dan duduk sendirian di sebuah gunung. Dia menghela nafas dan berkata, saya tidak berharap orang itu naik dari alam bawah. Mengapa dia menunjukkan orang yang lewat? Karena, dia adalah orang misterius yang disebutkan dalam intelijen. Identitas aslinya adalah pria berambut merah yang pernah dibunuh oleh Nesa. Apakah ini takdir? Pria berambut merah itu tersenyum pahit. Untuk mendapatkan kebebasan, dia pergi untuk membunuh Jun Changqiao. Pada akhirnya, pihak lain membuat nama untuk dirinya sendiri di alam atas tempat dia pernah tinggal. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa dia telah membalikkan alam atas hanya dalam beberapa dekade setelah kenaikannya dan bahkan menggulingkan kekuasaan 10 sekte besar abadi. Tidak heran, pria berambut merah itu berkata, dia berani melawan Kaisar Iblis Surgawi. Setelah memahami perkembangan Jun Changqiao,
dia sangat menyadari bahwa pihak lain bukanlah orang biasa. Tampaknya orang yang mengubah situasi alam semesta menurut ramalan utusan haruslah dia. Pria berambut merah itu menggelengkan kepalanya dan berkata, sayangnya, dia muncul terlambat. Kaisar Iblis Surgawi telah memahami teknik iblis surga yang melahap. Tidak dapat disangkal bahwa Jun Changqiao sangat kuat. Tetapi juga tidak dapat disangkal bahwa Kaisar Iblis Surgawi bahkan lebih tak terduga. Selama alam atas alam semesta masih ada, itu akan menjadi makanan di piringnya untuk menjadi lebih kuat. Mendesah. Pria berambut merah itu bangkit dan mengunci Laut Timur. Dalam ingatannya, pusaran air yang terhubung ke perlombaan patung batu seharusnya berada di wilayah laut itu. Namun, ketika dia bergegas, dia tidak dapat menemukannya setelah mencari selama setengah hari. Sebaliknya, dia melihat banyak seniman bela diri yang sedang berkultivasi. Aneh. Pria berambut merah itu mengerutkan kening. Menurut aturan yang ditetapkan oleh umat manusia dan perlombaan patung batu sejak lama, seniman bela diri tidak bisa begitu saja memasuki wilayah laut tempat domain patung batu berada. Mengapa mereka begitu tidak bermoral? Mungkinkah Jun Changqiao tidak hanya mengurus 10 sekte besar abadi, tetapi juga ras utama? Menilai dari cara pria itu menghancurkan 10 sekte abadi besar, jika dia benar-benar ingin menyentuh perlombaan patung batu, dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Dan temperamen Ruoli sangat ganas, jadi dia pasti tidak akan menyerah. Dia mungkin sudah memikirkan hal ini, mata pria berambut merah itu dipenuhi dengan niat membunuh dan kemarahan. Dan putranya, apakah dia juga? Pria berambut merah itu tidak berani memikirkannya. Ada rasa sakit yang tajam di hatinya. Tenang, Ruoli dan putranya mungkin masih hidup. Dia tidak bisa terlalu pesimis. Pria berambut merah menyesuaikan pikirannya dan mendarat di sebuah pulau kecil. Dia bertanya kepada seniman bela diri yang sedang beristirahat, teman, jika saya ingat dengan benar, ini harus menjadi wilayah laut perlombaan patung batu. Itu benar. Orang itu mengangguk. Bukankah ada aturan bahwa tidak ada yang bisa masuk tanpa izin? Pria berambut merah itu bertanya. Orang itu berkata, ada aturan seperti itu di masa lalu, tetapi tidak ada lagi setelah Patriark Jun datang. Maksudnya, aturan itu sudah tidak ada lagi. Pria berambut merah itu terlalu khawatir dan tanpa sadar mengerti bahwa perlombaan patung batu sudah tidak ada lagi. Bagaimana dia bisa menanggungnya? Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam sekejap, niat membunuh yang mengerikan muncul di sekitar pria berambut merah itu. Aura api yang menghanguskan juga melonjak dengan gila-gilaan. Seniman bela diri di sampingnya ketakutan setengah mati. Dia sangat terkejut sehingga dia terus mundur. Beritahu saya, pria berambut merah itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan menghisap orang itu ke lehernya. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berkata, apakah ras patung batu dihancurkan oleh sekte sepanjang masa? Dia benar-benar marah. Jika bukan karena cedera dan kekuatannya yang melemah, alam atas akan berubah menjadi lautan api sekarang. Tidak, seniman bela diri yang tersedak berkata dengan ngeri, perlombaan patung batu tidak dihancurkan. Pria berambut merah itu tertegun. Dia menahan niat dan kekuatan membunuhnya dan berkata, karena mereka tidak dihancurkan, mengapa saya tidak melihat pintu masuk pusaran? Karena, perlombaan patung batu meninggalkan alam atas bersama Jun Patriark, kata seniman bela diri itu dengan ekspresi sedih. Pergi dengan pria itu. Mungkinkah ras telah direduksi menjadi budak? Jika bukan karena garis keturunannya, dia dan Gou Sheng benar-benar terlihat seperti ayah dan anak. Beritahu saya, pria berambut merah itu meningkatkan kekuatannya dan berkata dengan tatapan dingin, apakah Patriark ras patung batu masih hidup? Tentu saja, Patriark Jun masih hidup. Aku bertanya tentang Patriark ras patung batu, bukan Jun Changqiao. Jun, Patriark adalah Patriark ras patung batu. Petik 2, petik 2. Niat membunuh pria berambut merah itu meningkat. Orang itu benar-benar mengambil alih posisi Patriark ras patung batu. Ini berarti Ruoli menemui kesialan. Ah, pria berambut merah itu mengangkat kepalanya dan meraung dengan marah, Jun Changqiao, aku akan mencabik-cabikmu. Tunggu, apakah putranya hidup atau mati? Dia menyeret seniman bela diri itu dan berkata dengan mata terbuka lebar, Patriark muda perlombaan patung batu. Apakah dia masih hidup? Petik 2. Sejujurnya, seniman bela diri yang tersedak itu sangat ketakutan hingga hampir mengompol. Dia berkata dengan nada terisak, kakak, bukankah Patriark muda ras patung batu Jun Changqiao? Aku sudah tahu siapa dia. Dia sudah menjadi Patriark. Tentu saja, dia masih hidup. Anakku masih hidup. Sangat bagus, sangat bagus. Pria berambut merah yang putus asa akhirnya menemukan kenyamanan. Namun, astaga, ekspresinya tiba-tiba membeku.
Kemudian, dia membuka mulutnya dengan kaku dan berkata, kamu baru saja mengatakan, Jun Changqiao adalah patriark muda ras patung batu. Iya, seniman bela diri itu menangis. Sua, pria berambut merah itu membungkuk dan berkata dengan marah, bagaimana bisa manusia seperti dia menjadi patriark muda? Pertanyaan ini benar-benar membuat seniman bela diri itu ambruk. Namun, untuk bertahan hidup, dia hanya bisa menjawab, bukankah seharusnya putra patriark ras patung batu menjadi patriark muda? Ledakan. Otak pria berambut merah itu sepertinya dibombardir oleh ribuan sambaran petir. Dia benar-benar membeku di tempat. Selain guntur di telinganya, kata-kata, putra patriark, terus berulang. Setelah beberapa saat, dia kembali sadar dan memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Jun Changqiao adalah putraku. 1. Jun Changqiao adalah putra pemimpin klan patung batu. Bukankah itu berarti dia adalah putranya? Sejenak, pria berambut merah itu membeku di tempat seolah disambar petir. Tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berpikir bahwa pria yang kelihatannya pantas dipukuli sebenarnya adalah putranya. Tidak, mengapa mereka tidak memiliki resonansi garis keturunan saat itu? Seorang pembangkit tenaga listrik setingkat pria berambut merah bisa merasakan bahwa darah lebih kental daripada air saat menghadapi putranya sendiri. Bahkan jika itu adalah keturunan dari banyak generasi, dia masih bisa merasakan resonansi garis keturunan. Namun saat bertarung dengan Jun Changqiao, tidak ada reaksi sama sekali. Hanya ada satu kemungkinan, orang itu bukan anaknya, atau anak Gongsun Ruoli bukan anaknya sejak awal. Pikiran ini, itu sedikit luar biasa. Dia menambahkan warna pada dirinya sendiri. Mustahil. Pria berambut merah itu buru-buru menghilangkan pemikiran yang tidak realistis itu dan berkata dengan tegas, dia pasti anakku. Ketika anak itu baru lahir, dia berada di Stone Statue Domain. Meski waktu yang mereka habiskan bersama singkat, darahnya lebih kental dari air. Apa yang sedang terjadi? Semakin pria berambut merah itu memikirkannya, dia semakin bingung. Dia mengusir prajurit itu dan berteriak sambil memegangi kepalanya. Tidak, saya harus menyelidiki ini secara menyeluruh. Pria berambut merah itu segera bersiap untuk pergi ke dunia abadi untuk mencari Jun Changqiao dan menanyakannya tentang hal itu. Jelas, karena putranya, dia lupa apa yang Kaisar Iblis suruh dia lakukan. Tidak hanya dia tidak pergi ke daerah terpencil untuk menarik perhatian, dia bahkan bersiap untuk mengambil inisiatif untuk mendatanginya. Hus, aliran cahaya merah menembus ruang. Ketika pembaca melihat ini, dia mengutuk, apakah dia akan lewat? Apakah dia akan melanjutkan di bawah air? Petik 2. Mustahil. Pria berambut merah itu terbang keluar dari alam atas dan berhenti ketika dia melihat fluktuasi energi. Hanya dalam beberapa saat, Eternal melintasi kehampaan dan terbang, dan kedua belah pihak bertemu berhadap-hadapan. Takdir, luar biasa melampaui kata-kata. Bip bip. Peta langit berbintang Eternal mengeluarkan alarm bahwa ada seseorang di dekatnya. Jun Changqiao melepaskan pikirannya tanpa sadar dan dengan cepat mengunci pria berambut merah itu. Ketika dia melihat penampilannya, dia berkata, orang ini tidak mati. Itu tidak benar. Bagaimana dia bisa hidup setelah ditusuk kepalanya oleh Hero Soul Neza? Itu normal. Sistem berkata, sebagai pembangkit tenaga listrik terkemuka, dia pasti memiliki beberapa metode penyelamatan jiwa yang misterius. Tidak seperti murid tuan rumah, yang dihidupkan kembali langsung di paviliun Lingyan. Jadi bagaimana jika dia mengatakannya, tetapi dia tidak lupa untuk mengejeknya. Berbeda dengan keterkejutan Jun Changqiao, Gongsun Ruoli yang baru saja masuk ke kokpit melihat pria berambut merah itu dan ekspresinya membeku. Dia sebenarnya masih hidup. Jun Changqiao mengeluarkan pedang suci Suanyuan dan berkata dengan dingin, kalau begitu mari kita bunuh lagi. Pria berambut merah ini bersekongkol dengan Kaisar Iblis. Selanjutnya, dia telah membunuh Xiao Ziji. Meskipun dia telah dibangkitkan kemudian, dendam yang tidak dapat didamaikan telah terbentuk. Palka dibuka. Jika sebelumnya, Jun Changqiao tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk melawan pria berambut merah sendirian. Sekarang dia telah menembus ke tingkat atas, bahkan jika dia tidak bisa berurusan dengan Kaisar Iblis Surgawi, dia bisa berurusan dengan orang ini. Nak, Gongsun Ruoli kembali sadar. Saat dia hendak menghentikannya, Gou Sheng terbang keluar dengan tatapan membunuh. Melihat orang yang terbang keluar dari kapal perang adalah orang yang dia cari, pria berambut merah itu sangat gembira. Namun, detik berikutnya, dia buru-buru mundur karena niat pedang Tiangang telah menebas. Saat musuh bertemu, mata mereka menjadi merah. Jun Changqiao tidak peduli dengan moralitas Jiang Hu. Dia hanya akan memberikannya secara langsung dan menyelesaikannya. Suara mendesing.
Niat pedang Tiangang meledak sembarangan, berubah menjadi aliran cahaya, merobek ruang dan menekan. Jun Changqiao selalu dirugikan saat bertarung dengan Kaisar Iblis Surgawi, yang membuatnya tidak mungkin mengerahkan kekuatannya yang sebenarnya. Sekarang, dia bisa bertarung sesuka hatinya. Rasanya enak. Pria berambut merah itu belum pulih dari luka-lukanya. Menghadapi Jun Changqiao, yang telah meningkatkan kekuatannya, dia langsung jatuh ke posisi pasif. Meskipun dia hampir tidak bisa menghindari pedang Qi yang tajam, prosesnya hanya bisa digambarkan sebagai mendebarkan. Anak ini menjadi lebih kuat lagi. Jika itu anak saya akan sangat bangga. Jun, pria berambut merah itu ingin membuka mulutnya untuk mengklarifikasi masalah tersebut, tetapi Jun Changqiao tidak memberinya kesempatan. Memegang pedang surgawi Xuan Yuan, dia menyerang. Pedang Qi merobek ruang, dan semua jenis efek khusus langsung diaktifkan. Menghadapi Kaisar Iblis Surgawi, dia tunduk. Menghadapi pria berambut merah itu, dia meninju dengan keras. Jika surga tidak melahirkannya, Jun Changqiao, jalan pedang abadi akan menjadi seperti malam yang panjang. Ledakan, ledakan, pedang Qi meledak dan menebas dari sudut yang aneh. Karena kecepatannya terlalu cepat dan terlalu rumit, pria berambut merah itu akhirnya tidak bisa mengelak. Bahu kanannya tiba-tiba disayat dengan luka yang dalam. Puci, puci. Jun Changqiao memanfaatkan kemenangan tersebut untuk mengejar. Pedang surgawi Xuan Yuan sering memotong kekosongan. Pedang Qi yang tajam menebas tubuh lawan, meninggalkan celah. Petik 2, petik 2. Pria berambut merah mundur dengan darah menetes, wajahnya pucat tidak normal. Dia sudah terluka. Sekarang dia diserang lagi, bisa dikatakan bencana demi bencana. Mati. Pada saat ini, Jun Changqiao berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas mendekat. Pedang surgawi Xuan Yuan tidak hanya diresapi dengan niat pedang biduk surgawi, tetapi juga dengan kekuatan suara abadi. Jelas, dia ingin langsung membunuh orang ini. Aura kematian yang kuat melonjak di hatinya. Pria berambut merah itu tahu bahwa hidupnya tidak akan lama lagi. Dia sangat getir dan berpikir, jika itu anakku, lalu bagaimana jika dia mati di tangannya? Memikirkan hal ini, dia menyerah melawan dan dengan tenang menghadapi kematian. Jika saat ini, Gongsun Ruoli tiba-tiba melangkah maju dan menghalangi pria berambut merah itu, plotnya akan sangat melodramatis. Jun Changqiao bergegas mendekat dengan hati yang penuh dengan niat membunuh. Anda membunuh murid saya, Anda harus mati. Putra. Pada saat kritis ini, teriakan Gongsun Ruoli datang dari belakang. Dia adalah ayahmu. Puci, pedang suci Xuan Yuan yang tajam telah menembus dada pria berambut merah itu. Dia tidak mati terakhir kali menembus kepala. Kali ini menembus jantung, seharusnya tidak ada yang menyelamatkannya. Nyatanya, dimanapun tusukannya, pria berambut merah itu pasti akan mati. Pertama, kemampuan menyelamatkan jiwa semacam itu tidak bisa digunakan berulang kali. Kedua, dia tidak melawan sama sekali. Setelah menembus dada, Jun Changqiao tidak merasa senang. Sebaliknya, otot-otot wajahnya menegang karena mendengar teriakan Gongsun Ruoli. Meskipun, itu hanya sedikit terlambat. Wah, pria berambut merah itu memuntahkan seteguk darah, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Dia juga mendengar teriakan Gongsun Ruoli dan melihatnya dari penglihatannya saat ini. Dikombinasikan dengan apa yang dia katakan barusan, itu membuktikan bahwa pemuda di depannya ini adalah putranya. Brengsek, terlalu melodramatis. Penulis hampir tidak bisa melanjutkan menulis. Ibu, Jun Changqiao menoleh dengan kaku dan berkata, "Apa, katamu?" Gongsun Ruoli berhenti di kejauhan dan menatap pria berambut merah yang berlumuran darah dan menembus dada. Air mata mengalir di wajahnya tak terkendali. Dia adalah ayah biologismu. Lalu bagaimana dengan Zhang San? Jun Patriark, Zhang San terbang keluar dari Eternal dan berkata dengan canggung, "Nyonya Gongsun takut kamu akan menyalahkan dirimu sendiri karena membunuh ayahmu, jadi dia memintaku untuk menyamar sebagai kamu." Petik 2, petik 2. Jun Changqiao berada di ambang kehancuran. Setelah sekian lama, orang ini adalah ayahku. Bukankah itu berarti aku membunuh ayahku lagi? Untungnya, reaksinya cukup cepat dan dia bergerak ke samping sedikit. Dengan kultivasinya, dia seharusnya tidak mati. Saat dia berpikir, pria berambut merah yang dadanya ditusuk oleh pedang suci Xuan Yuan tiba-tiba menundukkan kepalanya dan tangannya terkulai secara alami. Hei! Hei! Jun Changqiao meletakkan tangannya di pundaknya dan mengguncang sekuat tenaga sambil berteriak, "Jangan mati." Pria berambut merah itu sudah terluka, dan dia ditebas terus-menerus. Pada akhirnya, dadanya tertusuk. Meskipun dia menjaga jarak dari hatinya, dia tidak bisa menerimanya. Jadi dia dengan anggun, pingsan.
Itu benar. Dia masih hidup. Alasan utamanya adalah dia kuat dan bisa menahan siksaan. Namun, Jun Changqiao pingsan. Dia selalu berpikir bahwa Zhang San adalah ayahnya. Pada akhirnya, terjadi pembalikan pamungkas. Setelah perhitungan yang cermat, ini adalah upaya kedua Gou Sheng untuk pembunuhan ayah. Meski gagal, dia pasti menyalahkan dirinya sendiri. Ini bukan. Dia berjongkok di luar kabin medis, memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Wajahnya dipenuhi rasa sakit. Kepala keluarga, Zhang San berjalan mendekat dan menghiburnya. Mereka yang tidak tahu tidak bersalah. Jangan memaksakan diri. Sua, Jun Changqiao tiba-tiba berdiri dan menempelkan wajahnya ke dinding. Dia meraung, karena kamu tahu yang sebenarnya, kenapa kamu tidak memberitahuku? Seluruh wajah Zhang San akan diperas. Dia putus asa dan berkata, bukankah aku berpikir demi ketua sekte? Lagi pula, membunuh ayah dan ibu seseorang adalah tindakan yang setiap anak dengan hati nurani akan dihancurkan oleh moralitas dan etika. Jun Changqiao terdiam. Setelah mengetahui bahwa pria berambut merah itu adalah ayahnya, dia mengingat tebasannya barusan. Saat itu, dia merasa cukup baik. Tapi sekarang, hatinya sakit. Jangan salah paham. Rasa sakit Gou Sheng bukan karena pria berambut merah itu, tapi karena Gongsun Ruoli. Lagi pula, dia sudah memperlakukannya sebagai ibu kandungnya. Sebagai seorang putra, dia membunuh ayahnya di depannya. Berapa banyak rasa sakit yang harus dia tanggung? Khususnya, dia tahu yang sebenarnya, bagaimana ibunya bertahan hari ini. Sebelumnya, Jun Changqiao jelas merasa Gongsun Ruoli sengaja menghindarinya. Awalnya, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia bahkan berpikir bahwa dia mungkin telah bertemu ayahnya dan mereka berdua perlu sendirian untuk menumbuhkan perasaan yang mereka rindukan. Sekarang dia memikirkannya, dia takut dia akan terungkap. Kedua, dia tidak berani menghadapi putra yang membunuh ayahnya. Penilaian Jun Changqiao benar. Gongsun Ruoli memiliki dua sikap ini. Setiap kali dia mengingat adegan pria berambut merah terbunuh, dia akan merasakan sakit yang menyayat hati. Untuk putranya, dia telah menanggung terlalu banyak rasa sakit. Untungnya, pria berambut merah itu tidak mati setelah berulang kali melompat ke samping. Kemudian, kejahatan patricide tentu saja tidak akan ada. Duduk di kabin medis, Gongsun Ruoli menatap pria berambut merah yang napasnya berangsur-angsur kembali normal. Senyum akhirnya muncul di wajahnya yang kurus. Sejak dia menggunakan Zhang San untuk menyamar sebagai dia harus memaksakan senyum setiap saat. Ibu, Jun Changqiao masuk dan berkata dengan menyesal, maaf. Putraku tidak melakukan kesalahan apapun. Gongsun Ruoli berbalik dan berkata dengan ekspresi penuh kasih sayang, tidak perlu meminta maaf. Saya, putra, Gongsun Ruoli menyela sambil tersenyum, keluarga kita akhirnya bersatu kembali. Senyum ini datang dari dalam keluar. Melihat penampilan bahagia ibunya, Jun Changqiao merasa jauh lebih baik di hatinya. Dia tersenyum dan berkata, ya, keluarga kita bertiga telah bersatu kembali. Selamat. Zhang San menangkupkan tangannya dan berkata. Namun, ketika dia mengikuti Jun Changqiao keluar, dia ditekan ke dinding lagi, dan mendengar raungan yang terakhir, berapa banyak yang telah kamu manfaatkan dariku. Gou Sheng akhirnya sadar kembali. Dia telah memanggilnya ayah tanpa alasan akhir-akhir ini. Kepala keluarga, Zhang San menangis dan melolong, aku juga tidak berdaya. Jun Changqiao melepaskan tangannya dan berkata, pergilah ke balai disiplin untuk menerima hukumanmu ketika kamu kembali. Zhang San langsung jatuh ke tanah. Setelah menjadi Hall Master, dia tidak sepenuhnya memahami seluruh sekte, tetapi dia memiliki kesan mendalam tentang Discipline Hall. Master Hall dari Spirit Beast Hall sepertinya dikirim ke sana oleh Yuan Gongzi karena pakaiannya telah robek. Dia terus menangis dan membuat keributan di jalan. Pasti sangat menakutkan. Pria berambut merah itu tidak sadarkan diri selama lebih dari setengah bulan. Selama ini, Gongsun Ruoli tinggal di sisinya dan merawatnya. Sejujurnya, dia sangat senang. Namun, ketika dia melihat wajah itu setiap hari dan memikirkan bagaimana dia telah meninggalkan dia dan putranya, kebencian yang telah hilang segera kembali. Batuk. Pria berambut merah itu akhirnya terbangun. Ketika dia membuka matanya dan melihat Gongsun Ruoli, dia berkata dengan perasaan bersalah, maafkan aku. Desir. Gongsun Ruoli menariknya dan membawa semangkuk obat ke mulutnya. Dia berkata dengan dingin. Buka mulutmu. Pria berambut merah itu sangat patuh. Setelah minum obat, wajahnya menjadi sangat pahit hingga memelintir seluruh wajahnya. Celepuk. Gongsun Ruoli melemparkannya ke bawah dan berdiri. 3 mangkuk sehari. Melihat dia akan pergi,
Pria berambut merah itu meraih tangannya dan berkata, bisakah kamu memaafkanku karena pergi tanpa pamit? Petik 2, petik 2. Gongsun Ruoli menghentikan langkahnya, matanya yang cerah dipenuhi amarah. Dia ingin berbalik dan meninju pria tak berperasaan ini. Namun, mengingat dia baru saja bangun, dia menekan pemikiran ini dan berkata dengan ringan, jika bukan karena kamu takut putramu akan menanggung kejahatan membunuh ayahnya, kamu pasti sudah lama mati. Ya, pria berambut merah itu menyalahkan dirinya sendiri. Aku harus mati 1000 kali karena meninggalkanmu dan pergi. Bagus kalau kamu tahu. Setelah mengatakan ini, Gongsun Ruoli berbalik dan pergi. Ruoli, pria berambut merah yang terbaring di ranjang sakit memandangi sosok Anggun yang perlahan menghilang ke kejauhan. Dia berkata dengan susah payah, apakah menurutmu aku masih punya kesempatan? Petik 2, petik 2. Gongsun Ruoli tidak berbicara. Setelah meninggalkan kabin medis, dia menghela nafas lega. Dari situasi saat ini, dia seharusnya baik-baik saja. Wanita, hatinya memang sangat rumit. Itu. Setelah mengetahui bahwa pria berambut merah itu telah bangun, Jun Changqiao datang berkunjung. Dia duduk di samping dan ragu-ragu untuk beberapa saat, tidak tahu harus berkata apa. Dia hampir membunuhnya 2 kali. Sekarang mereka bertemu sebagai ayah dan anak, itu benar-benar canggung. Pria berambut merah itu tidak memiliki mentalitas seperti itu. Sebaliknya, melihat putranya yang sudah dewasa yang bahkan lebih kuat darinya, senyum puas muncul di wajahnya yang pucat. Kamu mau jeruk? Tidak. Oh. Jun Changqiao terdiam. Nak, kata pria berambut merah itu dengan rasa bersalah. Ayah bukan ayah yang baik. Yang sudah berlalu biarlah berlalu, kata Jun Changqiao. Yang paling penting sekarang adalah agar keluarga tetap bersama dan bahagia. Senang. Pria berambut merah itu berkata dengan sedih, sayangnya itu tidak mungkin. Apa maksudmu? Jun Changqiao segera melihat ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Ayah terlalu sombong dan pergi untuk menantang Kaisar Iblis Langit sendirian. Pada akhirnya, aku tidak hanya kalah darinya, aku juga kehilangan hal terpenting bagi seorang pria, kata pria berambut merah itu dengan menyesal. Hah? Jun Changqiao tanpa sadar menunduk dan diam-diam terkejut. Tidak mungkin. Melihat hal tersebut, pria berambut merah itu tahu bahwa pria ini telah salah paham dan buru-buru menjelaskan. Saya kehilangan martabat seorang pria dan juga hati nurani saya. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao tiba-tiba mengerti. Tolong, tidak bisakah Anda mengatakannya secara langsung? Mengapa Anda harus menyesatkan saya? Sistem mengeluh. Pikiran tuan rumah yang kotor, bagaimana kamu bisa menyalahkan orang lain? Mendesah. Pria berambut merah itu menghela nafas dan berkata, saat kamu lahir, aku berharap kamu akan menjadi pria dengan semangat yang gigih. Tapi pada akhirnya, aku melakukan dosa yang tidak termaafkan, terutama, aku membunuh muridmu. Berbicara tentang ini, dia patah hati. Dia masih hidup, kata Jun Changqiao. Tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Hidup, pria berambut merah itu tertegun. Dia ingat dengan jelas situasi saat itu. Pria dengan tubuh baja itu dibakar menjadi abu oleh api. Belum lagi jasadnya, bahkan jiwanya pun tak bisa dilestarikan. Bagaimana dia bisa hidup? Tolong jangan memikirkan masa lalu. Mari kita bicara tentang bisnis. Jun Changqiao tiba-tiba menjadi serius. Di mana Kaisar Iblis Langit bersembunyi? Menghadapi pertanyaan mendadak putranya, pria berambut merah itu tidak berpikir dan menjawab dengan tegas. Domain Raja Langit, lava abis. Tanda pisah. PS. Diperkirakan selesai dalam 5 bab. Beberapa hari ini, aku sedang tidak mood. Saya tidak berani menulis terlalu cepat, takut tidak bisa menulis perasaan yang saya inginkan. Jika ada lubang yang belum diisi, bab ini akan mengingatkan Anda. Jika ada lubang yang tidak bisa diisi, atau tidak bisa diisi, gunakan imajinasi Anda untuk mengisi celah tersebut. Saya sendiri ingat sebuah lubang. Apakah istri Ryu Sinan di sarkofagus dapat dihidupkan kembali atau tidak? Meskipun tidak ada hubungannya dengan jalan cerita utama, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah sesepuh tingkat tinggi, jadi harus ada hasilnya nanti. Domain Raja Surgawi. Domain bintang yang tidak ada di peta bintang. Alam semesta atas sangat besar. Bahkan jika Jun Changqiao membiarkan anggota gerimis bereksplorasi, masih banyak domain bintang yang menunggu untuk dijelajahi. Putra, di kokpit, pria berambut merah itu berkata dengan serius, meskipun Kaisar Iblis Langit terluka, dia mungkin tidak mudah dibunuh. Jika kita tidak melakukannya sekarang, saya khawatir tidak akan ada kesempatan di masa depan, kata Jun Changqiao. Tidak peduli apa, dia harus mencoba,
Karena begitu pihak lain pulih dari luka-lukanya dan terus melahap pesawat tanpa menahan diri, pasti akan menimbulkan bencana. Terus terang, Jun Changqiao masih belum memiliki kekuatan untuk melawan Kaisar Iblis Langit, jadi dia hanya bisa mengambil nyawanya saat dia lemah. Baiklah, melihat putranya bertekad, pria berambut merah itu segera berjalan ke peta bintang dan menunjuk ke daerah yang agak jauh, berkata, ini adalah domain Raja Surgawi. Oke, Jun Changqiao berkata, aku akan mengirim kedua tetua kembali ke sekte terlebih dahulu. Tidak mungkin membawa orang tuanya untuk berurusan dengan Kaisar Iblis Langit. Bagaimana jika terjadi kecelakaan? Gou Sheng tidak mengkhawatirkannya. Faktanya, sebelum Raja Kera datang untuk menyelamatkannya, mengeluarkan bom jiwa berarti dia siap untuk mengorbankan dirinya sendiri, jadi dia sudah lama tidak peduli dengan hidup dan mati. Selama dia menyingkirkan Kaisar Iblis Langit, dia tidak akan menyesal bahkan jika dia mati. Ini adalah kebenaran. Setengah bulan kemudian. Abadi berhenti di puncak utama sekte sepanjang masa. Banyak murid datang untuk menyambutnya. Ketika mereka melihat pria berambut merah berjalan turun dari kapal perang, mata mereka dipenuhi keheranan. Bukankah orang ini sudah mati? Kenapa dia masih hidup? Sama, saat pria berambut merah itu melihat Xiao Ziji, dia juga tertegun. Ternyata anaknya tidak sengaja menghiburnya. Muridnya benar-benar hidup kembali. Dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Bagaimana seorang murid hidup kembali? Mendesah. Anakku luar biasa. Apa? Di aula utama sekte, Ryu Sinan dan eselon atas lainnya mengetahui bahwa pria berambut merah itu adalah ayah biologis patriark, dan ekspresi mereka benar-benar kaku. Berita itu dengan cepat menyebar ke seluruh sekte. Brengsek. Ketika Su Xiaomo mengetahuinya, dia melolong, aku sudah menebaknya saat itu. Baik para murid maupun pembaca telah menebak bahwa pria berambut merah itu adalah ayah dari patriark karena Gongsun Ruo, yang saat itu berada dalam pengasingan, tiba-tiba terbang keluar, dan hasilnya dibalik dengan paksa. Di mana Zhang San? Meniru sebagai ayah patriark jelas merupakan nasib buruk. Jangan katakan itu. Aku baru saja melihatnya pergi ke balai disiplin sendirian. Hebat, Hall Master Z akhirnya memiliki pendamping. Berbicara tentang Hall Master Z, seseorang harus menjelaskan mengapa dia dihukum. Alasannya karena dia menyelesaikan misi legendaris dan basis kultivasi seluruh sekte tiba-tiba meningkat pesat. Dia tidak bisa membantu tetapi merobek pakaiannya dan tertangkap basah oleh Yuan Gongxi. Untuk perilaku keji seperti ini, tidak lagi sesederhana menghukum mereka dengan pil binatang. Sebaliknya, itu adalah hukuman langsung. Mendesah. Murid tingkat tinggi semuanya pamer, sementara Zi adalah satu-satunya yang dipukuli. Setelah Jun Changqiao mengatur orang tuanya, dia tidak berhenti sama sekali dan berangkat ke wilayah Raja Surgawi. Aku akan pergi bersamamu. Rose of Flowers mengejarnya. Dia tahu bahwa suaminya ingin menemukan Kaisar Iblis Surgawi. Jika dia menemukannya, pertempuran tidak akan terhindarkan, dan dia bisa membantunya. Siapa yang akan mengurus sekte jika kamu pergi? Wakil Patriark, Jun Changqiao menggelengkan kepalanya dan berkata, ada beberapa hal yang hanya dapat diputuskan oleh istri Patriark. Petik 2, Mawar bunga terdiam. Suaminya bertekad untuk tidak melepaskannya. Cedera Kaisar Iblis Surgawi sangat serius. Selama kita menemukannya, aku bisa mengatasinya sendiri. Jun Changqiao berkata, kamu bisa tinggal dan menjaga kedua tetua. Oke, Rose of Flowers menghilangkan gagasan untuk menemaninya. Namun, setelah melihat suaminya berjalan menuju keabadian, dia berteriak, kamu harus kembali dengan selamat. Jun Changqiao berhenti dan berkata, bunuh Kaisar Iblis Langit, dan kita akan menebus pernikahannya. Petik 2, Pipi Rose of Flowers memerah. Faktanya, Jun Changqiao telah berjanji sebelumnya bahwa dia akan mengadakan pernikahan akbar dan membiarkan tokoh-tokoh besar dari alam semesta atas memberi sebanyak yang mereka inginkan. Meskipun dia tidak peduli, dia pikir jika hari itu benar-benar datang, dia akan malu, bukan? Abadi merobek ruang dan bergabung ke alam semesta tanpa akhir. Patriark pergi lagi. Di belakang gunung, Su Xiaomo berkata tanpa daya. Dia ingin menemani Patriark untuk berurusan dengan Kaisar Iblis Surgawi lebih dari mawar bunga, tetapi karena batas kekuatannya, dia hanya bisa tinggal di sekte. Bagaimana mungkin murid-murid lain tidak berpikir demikian? Jika mereka akan berurusan dengan pesawat tingkat atas, mereka bisa berguna, tetapi melawan Kaisar Iblis Surgawi, mereka hanya bisa bersorak dari belakang. Jangan hanya berdiri di sana. Li Qingyang berkata, cepat dan berkultivasi. Oke, Su Xiaomo dan yang lainnya memasuki berbagai alam rahasia kultivasi. Karena mereka tidak bisa membantu,
mereka hanya bisa terus menjadi lebih kuat. Adapun Hewudi, dia duduk di depan pohon kehidupan, memikirkan cara membuka pintu. Sebelumnya, ia sempat masuk ke kuali perunggu namun memilih menyerah. Alasannya adalah jika dia ingin pergi, dia akan pergi bersama. Tapi sekarang, itu berbeda. Pintu ke tanah kehidupan kekal tepat di depannya. Selama dia membukanya, seluruh sekte bisa dengan mudah masuk. Misteri apa yang tersembunyi dalam sisa gulungan ini? Hewudi mengeluarkan ketujuh gulungan yang tersisa dan mempelajarinya berulang kali. 7 gulungan sisa memandu Jun Changqiao ke jurang keputusasaan, membawa kembali pohon asal, dan pintu batu yang tersegel, lalu hanya itu. Tidak, misteri keberadaan belum terpecahkan. Jun Changqiao tidak punya waktu saat ini, jadi dia hanya bisa menyerahkannya pada Hewudi, berharap dia bisa mengetahuinya. Bah, Little Silver berkata, baru sekarang kamu ingin aku mempelajarinya, kamu memang pria yang egois. Kepala keluarga, Hewudi, yang baru saja mendapatkan 7 gulungan sisa yang asli, berkata dengan tatapan serius, aku tidak akan mengecewakanmu. Namun, setelah Jun Changqiao pergi, dia tiba-tiba teringat bahwa gulungan sisa pertama yang hilang di tangannya kini kembali ke tangannya. Itu tidak benar. Mengapa benda ini ada di tangan Patriark? Mungkinkah itu tiba-tiba menghilang dan kembali ke tempat asalnya? Hewudi mulai membayangkan. Dia tidak pernah mengira itu dicuri oleh Jun Changqiao. Nyatanya, mengetahui kebenaran tidak lagi penting. Yang penting adalah dia telah sepenuhnya mengakui sekte sepanjang masa dan bersedia melepaskan kesempatan untuk memasuki tanah kehidupan kekal. Kehidupan kekal menjelajahi alam semesta, sementara Jun Changqiao duduk di kokpit, memikirkan sesuatu. Apa yang Anda pikirkan? Pria berambut merah itu masuk. Jun Changqiao tidak terkejut, karena dia sudah menyadari bahwa dia telah masuk sebelum dia naik ke kapal, jadi dia bingung, mengapa kamu mengikutiku dan tidak menemani ibu? Karena aku sudah tidak memiliki hak ini lagi, kata pria berambut merah itu getir. Dalam hal itu, Jun Changqiao berkata, kamu tidak hanya kehilangan martabat seorang pria, tetapi kamu juga kehilangan jiwamu. Itu benar, pria berambut merah itu mengangguk. Lalu mengapa kamu memberitahuku lokasinya? Apakah kamu tidak takut Kaisar Iblis Langit akan mengetahuinya dan jiwamu akan tersebar? Jun Changqiao bertanya. Karena kamu anakku, pria berambut merah itu berhenti, walaupun itu palsu. Jun Changqiao tertegun. Kamu bisa menyembunyikannya dari ibumu, tapi kamu tidak bisa menyembunyikannya dariku. Pria berambut merah itu duduk di sebelahnya. Mendesah. Jun Changqiao menghela nafas. Sejak dia mengakui Gongsun Ruoli sebagai keluarganya, dia berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikannya. Tapi itu tetap palsu, dan dia sering menderita di hatinya. Sekarang dia tiba-tiba terungkap, dia sebenarnya merasa sedikit lega. Bisakah kamu memberitahuku yang sebenarnya? Pria berambut merah itu bertanya. Jun Changqiao berkata, kamu pernah tinggal di alam atas sebelumnya, pernahkah kamu mendengar tentang medan perang pesawat? Saya memiliki. Pria berambut merah itu berpikir sejenak, lalu berkata, tampaknya itu adalah pesawat khusus yang dibuat oleh Realm Hall di alam bawah, tempat manusia masuk untuk bertarung dan mendapatkan peluang. Ketika saya masih di alam bawah, saya memasuki medan perang pesawat dan secara kebetulan mendapatkan patung batu yang aneh. Jun Changqiao berkata, kemudian, saya menyatu dengannya dalam keadaan linglung dan mendapatkan garis keturunan patung batu. Kemudian, saya diakui sebagai pemimpin muda dari suku patung batu. Petik 2, petik 2. Pria berambut merah itu terdiam. Karena garis keturunan patung batu itu ada dan Ruoli mengenalinya sebagai putranya, itu berarti dia sudah mati. Jun Changqiao juga berpikir demikian. Adapun mengapa hanya garis keturunan dari patung batu yang ada dan bukan pria berambut merah, itu mungkin karena dia menggunakan semacam kemampuan surgawi sebelum dia mati untuk mempertahankan satu garis keturunan. Ini adalah kesalahanku. Pria berambut merah itu menundukkan kepalanya dan berkata dengan kesakitan, seharusnya aku tidak pergi dan menyebabkan kematian anakku. Meskipun aku tidak memiliki garis keturunanmu, aku memiliki garis keturunan ibuku. Kamu dapat memperlakukanku sebagai putramu, kata Jun Changqiao. Pria berambut merah itu berkata, lagi pula kau bukan anakku. Jun Changqiao mengungkapkan pemahamannya. Tanpa garis keturunan, dia secara alami tidak bisa dianggap sebagai anak laki-laki. Namun, tiba-tiba, pria berambut merah itu mendongak dan berkata dengan ekspresi serius, aku bisa memberimu garis keturunanku, maka kamu akan menjadi anakku. Ah! Jun Changqiao tercengang. Pria berambut merah itu berkata, putraku memiliki garis keturunanku dan garis keturunan ibunya. Karena kamu dapat mewarisi salah satu dari mereka, kamu secara alami dapat mewarisi yang lain. Ayo,
Saya akan memberikan garis keturunan saya kepada Anda dan membiarkan Anda benar-benar menjadi anak saya. Petik 2. Puci. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan belati dan memotong pergelangan tangannya. Mulut Jun Changqiao berkedut keras. Dia berpikir, apakah orang ini gila? Hua-hua. Darah seperti magne mengalir keluar, tapi tidak terciprat ke tanah. Sebaliknya, itu terbang ke arah Gou Sheng dan menempel di kulitnya. Itu sedikit mencurigakan dan panas. Kamu juga harus memiliki tubuh elemen api. Jika kamu menyatu dengan tubuh lava 9 penyempurnaanku, kekuatanmu pasti akan meningkat pesat. Pria berambut merah itu berkata, dengan cara ini, kamu akan lebih percaya diri dalam berurusan dengan Kaisar Iblis Langit. Jun Changqiao awalnya agak bingung, dan bahkan sedikit enggan. Namun, setelah merasakan energi elemen api yang kaya dan perasaan nyaman saat menyentuh kulitnya, dia hanya bisa memilih untuk menyatu dengannya. Aneh untuk mengatakan bahwa tindakan langsung menyatu dengan garis keturunan orang lain harus sangat sulit atau bahkan tidak mungkin. Namun, setelah darah masuk ke dalam tubuh, menghasilkan reaksi kimia yang sangat baik dengan darah yang ada. Hampir tidak butuh banyak usaha untuk berhasil melebur. Secara khusus, sebagian darah di tubuhnya sepertinya menantikan kedatangan darah pria berambut merah itu. Jun Changqiao menjadi tenang dan menganalisisnya dengan cermat. Baru kemudian dia menyadari bahwa sikap penyambutan itu berasal dari darah patung batu itu. Saya mengerti. Sistem menjelaskan kepada pembaca, sejak kelahiran kedua putra, mereka mewarisi garis keturunan mereka. Meskipun hanya satu dari mereka yang diawetkan dalam patung batu, mereka saling melengkapi. Karena tuan rumah memiliki garis keturunan ibu, melebur dengan garis keturunan ayah itu logis. Pria berambut merah itu juga berpikir demikian, itulah sebabnya dia berani mengeluarkan darah dengan berani. Pada akhirnya, itu sangat sukses, sangat lancar. Saat peleburan berlanjut, api seperti lava secara bertahap menyebar ke seluruh tubuh Jun Changqiao. Perasaan itu begitu baik sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Adapun pria berambut merah, setelah mengeluarkan darah, dia terhuyung mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat dan sedikit lemah, tetapi matanya berkedip-kedip karena kegembiraan. Meskipun putra kandungnya sudah mati, jika pemuda di depannya dapat mewarisi garis keturunannya, itu sama saja dengan terus hidup dalam bentuk lain.